Halo guys, para mahasiswa semua. Kita lanjutkan kembali materi matematika diskrit, yaitu kompleksitas algoritma. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas notasi asimptotik untuk kompleksitas waktu algoritma. Di sini kita akan berkenalan dengan 3 notasi asimptotik, yaitu notasi Big O, notasi Big Omega, dan notasi Big Theta. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Sebelum kita membahas apa itu kompleksitas waktu asimptotik, mari kita review kembali tentang kompleksitas waktu algoritma. Dalam menentukan kompleksitas waktu algoritma, kita menghitung jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan, yaitu N. Hasil dari perhitungan itu adalah suatu formula atau persamaan yang menyatakan jumlah operasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari N. Misalnya di dalam algoritma selection sort, kita mendapatkan jumlah perbandingan yang dilakukan di dalam algoritma adalah Tn sama dengan setengah N kali N kurang 1. Namun seringkali kita kurang tertarik dengan kompleksitas waktu Tn yang presisi untuk suatu algoritma. Kita tidak terlalu mementingkan seberapa detail jumlah perbandingan atau jumlah operasi aritmatik atau jumlah operasi yang lain yang dilakukan di dalam algoritma. Kita lebih tertarik pada bagaimana kebutuhan waktu sebuah algoritma tumbuh ketika ukuran masukannya meningkat. Contohnya, misalkan sebuah algoritma memiliki jumlah operasi perkalian sebesar Tn sama dengan 2n kuadrat tambah 6n tambah 1. Kita mungkin tidak terlalu membutuhkan informasi seberapa presisi jumlah operasi perkalian di dalam algoritma tersebut. Artinya, kita mungkin tidak terlalu membutuhkan bahwa jumlah perkalian adalah 2n kuadrat tambah 6n tambah 1. Yang kita butuhkan adalah seberapa cepat fungsi Tn ini tumbuh ketika ukuran data masukannya membesar. Sebab, kinerja atau performansi algoritma baru akan kelihatan untuk N yang sangat besar, bukan pada ukuran N yang kecil. Kinerja algoritma pengurutan seperti selection sort dan bubble sort misalnya, baru terlihat ketika kita mengurutkan larik berukuran besar. Misalnya mengurutkan 10.000 elemen, 100.000 elemen, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu notasi kompleksitas algoritma yang memperlihatkan kinerja algoritma untuk N yang besar. Notasi kompleksitas waktu algoritma untuk N yang besar dinamakan kompleksitas waktu asimptotik. Langkah pertama dalam mengukur kinerja algoritma adalah membuat makna kata sebanding. Gagasannya adalah dengan menghilangkan faktor koefisien yang terdapat di dalam ekspresi atau formula Tn. Tinjau sebuah algoritma dengan kompleksitas waktunya dinyatakan dengan Tn sama dengan 2n kuadrat tambah 6n tambah 1. Kita akan menghitung nilai-nilai Tn untuk nilai-nilai n yang semakin lama semakin membesar, yaitu untuk n sama dengan 10, 100, 1000, dan 10.000. Kita hitung nilai-nilai Tn tersebut ya. Untuk n sama 10 adalah 261, n sama 100, 20.601. Untuk n sama dengan 1000 dan 10.000 ini diperlihatkan sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita melihat bahwa nilai-nilai ini perhitungannya sangat ditentukan oleh suku 2n kuadrat ini. Sedangkan suku-suku lainnya seperti 6n dan 1 tidak memiliki kontribusi yang besar dalam nilai Tn. Nah, sekarang kita bandingkan pertumbuhan nilai-nilai Tn ini dengan suku yang dominan, yaitu n kuadrat. Untuk n sama dengan 10, ini adalah 100, n sama dengan 100, 10.000, n sama dengan 1.000, 1 juta, dan untuk n sama dengan 10.000, 100 juta. Nah, dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa untuk n yang membesar, pertumbuhan nilai Tn sebanding dengan pertumbuhan n kuadrat. Nah, jadi Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh ketika n bertambah. Maka kita katakan bahwa Tn sebanding dengan n kuadrat. Dan kita tuliskan Tn adalah On kuadrat. Sekarang kita bahas notasi asimptotik yang pertama, yaitu notasi O besar atau Big O. Notasi O besar ini dinamakan dengan Big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Definisi Big O adalah sebagai berikut. Tn adalah OFN. Jadi, tanda sama dengan ini tidak dibaca sebagai sama dengan, tetapi adalah. Jadi, saya ulang kembali. Tn adalah OFN, yang artinya Tn berorde paling besar Fn,
bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn kecil sama dengan C dikali Fn untuk N besar sama dengan N0. Jadi di sini Fn merupakan batas lebih atas atau upper bound dari fungsi Tn untuk nilai N yang besar. Secara geometri, definisi Tn adalah OFN bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn kecil sama dengan C dikali Fn untuk N besar sama dengan N0 dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah grafik yang memperlihatkan hubungan antara N dengan nilai fungsi. Ini merupakan kurva fungsi Tn. Untuk nilai N di atas atau lebih besar sama dengan N0, maka kurva C dikali Fn terletak di atas atau lebih besar dari Tn. Maka Tn kecil sama dengan C dikali Fn, seperti yang dinyatakan dalam ketidaksamaan ini, untuk N di atas atau lebih besar dari N0. Fungsi Fn yang digunakan di sini umumnya dipilih dari fungsi-fungsi standar seperti 1, N kuadrat, N pangkat 3, dan fungsi-fungsi polinom lainnya, kemudian log N log N, 2 pangkat N faktorial, dan sebagainya. Di dalam definisi Big O ini, tidak dinyatakan seberapa besar nilai C dan N0, sedemikian sehingga Tn kecil sama dengan C dikali Fn untuk N besar sama dengan N0. Kita dapat memilih nilai-nilai C dan N0 yang sembarang, asalkan Tn kecil sama dengan C dikali Fn untuk N besar sama dengan N0. Jadi ada tak berhingga nilai C dan N0 yang memenuhi ketidaksamaan Tn kecil sama dengan C dikali Fn. Kita cukup menunjukkan satu pasang nilai C dan N0 yang memenuhi definisi ini, sehingga Tn adalah OFN. Perhatikan contoh 7 berikut. Tunjukkan bahwa Tn yang dinyatakan sebagai 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 adalah On kuadrat. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 adalah On kuadrat karena kita dapat menunjukkan bahwa 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 kecil sama dengan suatu nilai C dikali dengan Fn. Nah, di sini untuk memudahkan kita dapat menyatakan ini adalah 2n kuadrat, kemudian 6n ini kita nyatakan sebagai 6n kuadrat, dan 1 ini sebagai n kuadrat. Sehingga 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 kecil sama dengan 2n kuadrat tambah 6n kuadrat tambah n kuadrat. Yang mana ini jumlahnya adalah 9 kuadrat. Jadi 2n kuadrat ditambah 6n tambah 1 kecil sama dengan 9n kuadrat untuk semua nilai n besar sama dengan 1. Periksa bahwa untuk semua nilai n besar sama dengan 1, nilai 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 selalu lebih kecil atau sama dengan 9n kuadrat. Jadi di sini kita memilih nilai C-nya adalah 9, ya. Kemudian N0-nya adalah 1, dan fungsi Fn-nya itu adalah n kuadrat. Atau dengan cara lain, 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 kecil sama dengan, nah, ini kita nyatakan sebagai n kuadrat, ya. Kemudian ini n kuadrat, sehingga ini menjadi sama dengan 3n kuadrat. Jadi 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 kecil sama dengan 3n kuadrat untuk semua nilai n besar sama dengan 7. Nah, silakan diperiksa untuk semua nilai n besar sama dengan 7. Nah, 2n kuadrat tambah 6n tambah 1 kecil sama dengan 3n kuadrat. Jadi di sini nilai C-nya adalah 3, kemudian N0-nya adalah 7, dan fungsi Fn-nya adalah n kuadrat. Contoh yang kedua, yaitu contoh 8, tunjukkan bahwa 3n tambah 2 adalah On. Jawabannya adalah sebagai berikut. 3n tambah 2 adalah On karena kita dapat menunjukkan 3n tambah 2 kecil sama dengan 3n, dan ini kita nyatakan sebagai 2n, ya. Jadi 3n tambah 2n, ini adalah 5n, sehingga 3n tambah 2 kecil sama dengan 5n untuk semua nilai n besar sama dengan 1. Jadi di sini nilai C-nya adalah 5, N0-nya adalah 1, dan Fn-nya adalah n. Contoh-contoh lainnya diperlihatkan sebagai berikut. Tunjukkan bahwa 5 adalah O1. Nah, 5 adalah O1 karena 5 kecil sama dengan 6 dikali 1 untuk nilai n sembarang, ya, nilai n besar sama dengan 1. Jadi di sini nilai C-nya adalah 6, kemudian N0-nya 1, dan Fn-nya adalah fungsi konstanta, yaitu fungsi sama dengan 1. Kita juga dapat menggunakan dengan suatu C yang lain, yaitu 5 adalah O1 karena 5 kecil sama dengan 10 kali 1
untuk n besar sama dengan 1. Jadi di sini C-nya sama dengan 10, Fn-nya adalah 1, dan N0-nya adalah 1. Ya, jadi tak berhingga nilai C dan N0 yang memenuhi. Yang kedua, tunjukkan bahwa kompleksitas waktu algoritma pengurutan seleksi atau selection sort, yaitu Tn sama dengan n dikali n kurang 1 per 2, adalah On kuadrat. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. N dikali n kurang 1 per 2 adalah On kuadrat, karena kita dapat menyatakan n dikali n kurang 1 per 2 kecil sama dengan, nah, ini kita nyatakan sebagai, ya, ini setengah n kuadrat, kemudian yang min n per 2 kita nyatakan sebagai setengah n kuadrat, sehingga menjadi setengah n kuadrat tambah setengah n kuadrat adalah n kuadrat. Jadi, n dikali n kurang 1 per 2 kecil sama dengan n kuadrat untuk semua nilai n besar sama dengan 1. Jadi, di sini nilai C-nya adalah sama dengan 1, nilai N0-nya 1, dan Fn-nya adalah n kuadrat. Sehingga n dikali n kurang 1 per 2 adalah On kuadrat. Yang ketiga, tunjukkan 6 dikali 2 pangkat n ditambah 2n kuadrat adalah O2 pangkat n. Jawabannya adalah seperti berikut. 6 dikali 2 pangkat n ditambah 2n kuadrat adalah O2 pangkat n, karena kita dapat menunjukkan bahwa 6 dikali 2 pangkat n ditambah 2n kuadrat kecil sama dengan 6 dikali 2 pangkat n, kemudian yang ini kita nyatakan sebagai 2 dikali 2 pangkat n, ya, sehingga ini dapat kita jumlahkan menjadi 8 kali 2 pangkat n. Sehingga 6 dikali 2 pangkat n ditambah 2n kuadrat kecil sama dengan 8 kali 2 pangkat n untuk semua nilai n besar sama dengan 1. Jadi, konstanta C-nya adalah 8, kemudian N0-nya 1, dan fungsi Fn-nya adalah 2 pangkat n. Sehingga 6 kali 2 pangkat n ditambah 2n kuadrat adalah O2 pangkat n. Nomor 4, tunjukkan bahwa deret 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai tambah n adalah On kuadrat. Di sini ada dua cara untuk menyelesaikannya. Cara pertama adalah dengan menunjukkan bahwa deret 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai tambah n kecil sama dengan, ini kita nyatakan sebagai n, ini sebagai n, berarti n ditambah dan seterusnya sampai tambah n, ya. Ini jumlahnya adalah n dikali n, berarti sama dengan n kuadrat. Jadi 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai tambah n kecil sama dengan n kuadrat, ya, untuk n besar sama dengan 1. Jadi di sini C-nya sama dengan 1, N0-nya 1, dan Fn-nya adalah n kuadrat. Sehingga deret ini adalah On kuadrat. Cara kedua adalah, karena ini merupakan suatu deret aritmatika, berarti kita bisa menghitung jumlah deret aritmatika ini, yang bedanya sama dengan 1, suku pertamanya 1, dan suku terakhirnya adalah n, berarti jumlahnya adalah setengah dikali n, dikali dengan n tambah 1. Nah, setengah kali n tambah 1 ini kecil sama dengan, ini kita nyatakan sebagai setengah n kuadrat, kemudian ini juga sebagai setengah n kuadrat, berarti setengah n kali n tambah 1 kecil sama dengan setengah n kuadrat tambah setengah n kuadrat sama dengan n kuadrat. Ya, jadi setengah n kali n tambah 1 kecil sama dengan n kuadrat. Ya, untuk n besar sama dengan 1. Jadi C-nya 1, N0-nya 1, dan Fn-nya n kuadrat, sehingga menjadi On kuadrat. Nomor 5, tunjukkan bahwa n faktorial adalah On pangkat n. Nah, n faktorial definisinya adalah 1 dikali 2 kali 3 sampai seterusnya sampai dikali n. Nah, ini kecil sama dengan n dikali n dikali n. Jadi ini kita nyatakan sebagai n gitu ya. N dikali n dikali n dikali n, ya. Ini hasil perkalian ini adalah sama dengan n pangkat n. Jadi n faktorial itu kecil sama dengan n di pangkat n untuk n besar sama dengan 1. Berarti di sini C-nya 1, N0-nya 1, dan fungsi Fn-nya adalah n pangkat n. Jadi n faktorial adalah On pangkat n. Nomor 6, tunjukkan bahwa log n faktorial adalah On kali log n. Dari soal sebelumnya, sudah kita peroleh bahwa n faktorial kecil sama dengan n pangkat n untuk n besar sama dengan 1. Maka kita dapat menuliskan log n faktorial kecil sama dengan log n pangkat n. Nah, log n pangkat n ini dapat pangkatnya kita taruh di depan, berarti menjadi sama dengan n log n. Ya, ini materi logaritma yang rumus-rumusnya mungkin kalian sudah hafal. Jadi log n faktorial ini kecil sama dengan n log n untuk n besar sama dengan 1. Jadi di sini C-nya adalah 1, kemudian N0-nya 1, dan fungsi Fn-nya adalah n log n. Sehingga log n faktorial ini adalah On log n. Nomor 7, tunjukkan bahwa 8n kuadrat adalah On pangkat 3. Nah, kita dapat menunjukkan bahwa 8n kuadrat adalah On pangkat 3 karena 8n kuadrat kecil
sama dengan n pangkat 3. Jadi ini kita bagi kedua ruas dengan n kuadrat, berarti 8 kecil sama dengan ini dibagi dengan n kuadrat menjadi n. Berarti n besar sama dengan 8. Jadi 8n kuadrat adalah ON pangkat 3 karena 8n kuadrat kecil sama dengan n pangkat 3 untuk n besar sama dengan 8. Dari contoh-contoh sebelumnya, apabila Tn berbentuk suatu fungsi polinom, maka notasi Big O-nya dapat ditentukan secara langsung dengan mengambil suku yang memiliki derajat paling tinggi. Jadi bila Tn sama dengan AM dikali N pangkat M ditambah AM-1 kali N pangkat M-1 begitu seterusnya sampai ditambah A1 kali N ditambah A0 adalah polinom derajat M, maka Tn adalah ON pangkat M. Yaitu kita ambil di sini suku yang paling tinggi yaitu AM N pangkat M, kita buang koefisiennya sehingga ini menjadi ON pangkat M. Ya. Sebagai contoh, Tn ini sama dengan 5, ya, ini sama dengan 5 dikali N pangkat 0, ya. Berarti di sini kita ambil suku tertingginya adalah N pangkat 0, berarti O N pangkat 0. N pangkat 0 adalah 1, berarti O1. Tn sama dengan 2N tambah 3, berarti di sini suku N yang tertingginya adalah 2N, berarti di sini kita ambil 2N, kita buang koefisiennya menjadi ON. Tn sama dengan N dikali N kurang 1 per 2, ini sama dengan N kuadrat per 2 kurang N per 2. Nah, suku yang memiliki pangkat tertinggi adalah N kuadrat dibagi dengan 2, kita buang koefisiennya, tinggal N kuadrat. Jadi adalah ON kuadrat. Tn sama dengan 3N pangkat 3 tambah 2N kuadrat tambah 10. Nah, suku yang terbesarnya adalah 3N pangkat 3. Kita buang koefisiennya, nah, maka kita nyatakan sebagai ON pangkat 3. Teorema 1 tersebut dapat kita rampatkan atau kita generalisasi untuk suku-suku dominan lainnya di dalam fungsi Tn, yaitu suku eksponensial mendominasi perhitungan terhadap sembarang perpangkatan, yaitu eksponensial y pangkat n lebih besar nilainya dibandingkan n pangkat p untuk y lebih besar dari 1. Jadi kalau di dalam fungsi Tn terdapat eksponensial juga terdapat perpangkatan, maka nilai Tn lebih ditentukan oleh eksponensial dibandingkan dengan perpangkatan. Kemudian perpangkatan mendominasi logaritma natural ln n, yaitu n pangkat p lebih besar dari ln n. Yang ketiga, semua logaritma tumbuh pada laju yang sama, yaitu a log n sama dengan b log n. Jadi apapun basis logaritmanya, laju pertumbuhannya relatif sama. Yang keempat, fungsi n log n tumbuh lebih cepat daripada n, tetapi lebih lambat daripada n kuadrat. Artinya fungsi n log n ini itu di atas, ya, di atas fungsi n, tetapi di bawah fungsi n kuadrat. Jadi dengan menggunakan aturan ini, maka apabila kita ingin menentukan notasi Big O untuk suatu fungsi kompleks waktu, kita cari suku mana yang mendominasi perhitungan. Maka nilai Big O-nya ditentukan oleh suku yang mendominasi perhitungan tersebut. Contohnya di sini Tn sama dengan 2 pangkat n tambah 2n kuadrat. Nah, eksponensial ini mendominasi perhitungan dibandingkan dengan n kuadrat. Jadi Tn adalah O2 pangkat n. Kemudian Tn sama dengan 2n log n ditambah 3n. Nah, n log n ini berada di atas n, ya. Jadi lebih mendominasi dibandingkan dengan n. Sehingga Tn adalah On log n. Kemudian Tn sama dengan log n pangkat 3. Nah, log n pangkat 3 ini sama dengan 3 log n. Nah, jadi di sini ya cuma logaritma saja, berarti ini O log n. Kemudian Tn sama dengan 2n log n tambah 3n kuadrat. Nah, di sini fungsi n kuadrat itu lebih tinggi atau lebih mendominasi dibandingkan dengan n log n. Sehingga Tn adalah On kuadrat. 3 hal yang harus diperhatikan di dalam notasi Big O dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan bahwa Tn sama dengan 5n kuadrat adalah On pangkat 3. Tetapi n pangkat 3 bukanlah On kuadrat. Nah, 5n kuadrat adalah On pangkat 3 karena kita bisa menunjukkan 5n kuadrat ini lebih kecil atau sama dengan n pangkat 3 untuk semua n besar sama dengan 5. Ya, jadi di sini fungsi fn-nya adalah n pangkat 3. Sehingga 5n kuadrat adalah On pangkat 3. Tetapi n pangkat 3 bukanlah On kuadrat karena tidak terdapat konstanta c dan n0 sehingga n pangkat 3 lebih kecil atau sama dengan cn kuadrat. Nah, sekarang kita bagi kedua ruas ini dengan n kuadrat, ya, sehingga tersisa n, ya, kecil sama dengan c. Nah, karena sini n ini variabel, ya, maka tidak terdapat nilai n yang memenuhi
ya, sehingga n lebih kecil sama dengan c. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memilih fungsi fn. Di dalam definisi Big O, Tn adalah OFN jika terdapat C dan N0, sedemikian sehingga Tn kecil sama dengan Cfn untuk N besar sama dengan N0. Jadi Fn ini adalah fungsi upper bound atau fungsi lebih atas dibandingkan dengan Tn. Tetapi di dalam definisi ini ya tidak disebutkan seberapa atas fungsi f itu. Jadi jika kita menyatakan bahwa 2n kuadrat adalah on kuadrat, ini benar ya, karena 2n kuadrat kecil sama dengan 5n kuadrat untuk n besar sama dengan 1 misalnya. Kemudian kita juga bisa menyatakan bahwa 2n kuadrat adalah on pangkat 3 karena kita bisa menunjukkan bahwa 2n kuadrat kecil sama dengan 2n pangkat 3 untuk n besar sama dengan 1. 2n kuadrat adalah juga on pangkat 4 ya. Ini juga benar. Karena kita bisa menunjukkan bahwa 2n kuadrat kecil sama dengan 2n pangkat 4 untuk n besar sama dengan 1. Dan seterusnya. Ya, 2n kuadrat ini adalah on pangkat 5, on pangkat 6, dan seterusnya. Namun, untuk alasan praktikal, kita memilih fungsi yang sekecil mungkin agar OFN memiliki makna. Sebab, kalau menyatakan 2n kuadrat adalah on pangkat 3, 2n kuadrat adalah on pangkat 4, ini tidak memiliki makna. Ya. Jadi, dalam prakteknya, biasanya dipilih fungsi yang sekecil mungkin ya agar OFN ini ya memiliki arti. Jadi kita menulis 2n kuadrat adalah on kuadrat, bukan on pangkat 3 atau on pangkat 4. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah cara menuliskan notasi Big O. Di dalam notasi Big O itu tidak dituliskan koefisien atau suku-suku lainnya. Jadi menuliskan O2n ini bukan penulisan standar. Sebab seharusnya adalah ditulisnya adalah ON. Jadi duanya dibuang. Menuliskan ON kurang 1 ini tidak standar. Karena cukup dituliskan adalah ON saja. Ya, suku lainnya tidak ditulis. Menuliskan ON kuadrat per 2 tidak standar. Ya. Jadi di sini kita buang koefisiennya yaitu setengah. Jadi seharusnya ditulis ON kuadrat. Menuliskan ON kurang 1 faktorial juga tidak standar. Karena fungsi standarnya yang digunakan adalah ON faktorial. Jadi ditulisnya adalah ON faktorial. Ya. Jadi harus diingat bahwa di dalam notasi Big O ya tidak terdapat koefisien atau suku-suku lainnya. Jadi hanya berisi fungsi-fungsi standar yang dipilih dari 1, n kuadrat, n pangkat 3 dan seterusnya, log n log n, 2 pangkat n faktorial dan sebagainya. Dua atau lebih notasi Big O dapat kita jumlahkan atau kita kalikan dengan aturan yang dinyatakan di dalam teorema 2 berikut. Misalkan T1n adalah OFN dan T2n adalah OGN, maka penjumlahan T1n dengan T2n ini adalah OFN ditambah OGN, hasilnya adalah O yang nilai maksimum dari Fn dan Gn. Kemudian perkalian T1n dengan T2n adalah perkalian OFN dengan OGN, maka Fn dan Gn ini dapat kita kalikan secara langsung. Kemudian OCFN, C adalah konstanta, maka ini adalah OFN. Jadi konstanta tidak kita tulis di dalam notasi Big O. Kemudian Fn adalah OFN. Jadi kalau Fn adalah fungsi standar, maka notasi Big O-nya adalah OFN itu sendiri. Contoh 9 dan contoh 10 memperlihatkan penggunaan teorema 2 ini. Misalkan T1n adalah ON dan T2n adalah ON kuadrat, maka T1n ditambah T2n ini adalah O ya, nilai maksimum dari N dan N kuadrat. Nah, nilai maksimum atau nilai terbesar di antara N dan N kuadrat adalah N kuadrat. Jadi O N kuadrat. Kemudian T1n dikali T2n berarti kita kalikan ya. O N dikali O N kuadrat ya itu berarti O N dikali N kuadrat. Berarti O N pangkat 3. Kemudian O5N kuadrat ini adalah O N kuadrat ya. Yaitu penggunaan teorema C ini. Kemudian N kuadrat adalah O N kuadrat. Yaitu penggunaan teorema D ini. Contoh 11, tentukan notasi O besar untuk Tn sama dengan N tambah 1 dikali log N kuadrat tambah 1 ditambah 3N kuadrat. Nah, di sini kita pilih satu persatu. Kita lihat di sini, ini merupakan perkalian ya, perkalian dua buah fungsi, yaitu N tambah 1 dikali dengan log N kuadrat tambah 1. Nah, N tambah 1 sendiri ini adalah ON. Kemudian log N kuadrat tambah 1 ini dapat kita nyatakan sebagai kecil sama dengan log. Nah, jadi kita nyatakan ini sebagai N kuadrat, ini N kuadrat berarti 2N kuadrat. Jadi log N kuadrat tambah 1 kecil sama dengan log 2N kuadrat.
Nah, log 2n kuadrat ini sama dengan sesuai dengan definisi perkalian logaritma ya, log A kali B itu sama log A tambah log B, berarti log 2n kuadrat ini log 2 tambah log n kuadrat. Yang sama nilainya dengan log 2 ditambah, nih 2-nya kita tulis di depan, 2 log n. Nah, log 2 tambah 2 log n ini kecil sama dengan, ya, ini kita nyatakan sebagai log n, ini 2 log n, berarti log n ditambah 2 log n sama dengan 3 log n. Jadi, log n kuadrat ditambah 1 kecil sama dengan ya 3 log n ya, untuk n besar sama dengan 2. Jadi di sini c-nya 3, n0-nya 2 dan fn-nya log n. Sehingga log n kuadrat tambah 1 ini adalah O log n. Jadi perkalian n tambah 1 dikali log n kuadrat tambah 1 ini adalah ON ya, ini dan ini adalah log O log n. Nah, ini bisa kita kalikan ya secara langsung. Jadi O n log n. Kemudian 3n kuadrat ini itu adalah ON kuadrat. Jadi kita jumlahkan ya. N tambah 1 dikali log n kuadrat tambah 1 ditambah 3n kuadrat. Itu adalah ya. Yang ini sudah kita hitung sebelumnya adalah ON log n ya. Kemudian yang ini adalah ON kuadrat. Berarti ON log n ditambah ON kuadrat. Nah, di sini kita ambil ya nilai maksimum ya dari n log n dengan n kuadrat ya. Nah, nilai yang maksimum atau nilai terbesar ya untuk n yang sama sini n log n dan n kuadrat adalah n kuadrat ya. N kuadrat ini lebih tinggi ya, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan n log n. Berarti ini adalah O n kuadrat ya. Jadi Tn sama dengan n tambah 1 dikali log n kuadrat tambah 1 tambah Tn kuadrat itu adalah O n kuadrat. Nah, cara kedua yang lebih singkat adalah kita lihat di dalam fungsi Tn ini, suku mana yang mendominasi perhitungan? Suku apa yang dominan? Nah, di sini suku 3n kuadrat ini lebih mendominasi perhitungan dibandingkan suku n tambah 1 dikali log n kuadrat tambah 1. Ya, sehingga n tambah 1 kali log n kuadrat tambah 1 tambah 3n kuadrat itu adalah ON kuadrat. Berdasarkan notasi big O atau O besar, maka algoritma dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu kelompok algoritma dengan kompleksitas O1 ini dinamakan dengan algoritma konstan. Kelompok algoritma dengan kompleksitas O log n ini dinamakan dengan algoritma logaritmik. Berikutnya ON ini algoritma linear atau lanjar. Kemudian ON log n ini kelompok algoritma linear logaritmik. ON kuadrat kelompok algoritma kuadratik. ON pangkat 3 kelompok algoritma kubik. O2 pangkat n, kelompok algoritma eksponensial, ON faktorial, kelompok algoritma faktorial. Nah, kita dapat mengurutkan spektrum kompleksitas ini dari kecil ke besar, yaitu 1 lebih kecil dari log n lebih kecil dari n lebih kecil dari n log n log n lebih kecil dari n kuadrat lebih kecil dari n pangkat 3, begitu seterusnya, ya. Dan polinomial selalu lebih kecil dari 2 pangkat n dan 2 pangkat n lebih kecil dari n faktorial. Spektrum kompleksitas ini juga dapat dibaca sebagai bahwa 1 ini dibatasi oleh fungsi log n. Log n dibatasi oleh fungsi yang lebih atas yaitu n. N dibatasi oleh fungsi yang lebih atas yaitu n log n. N log n dibatasi oleh fungsi yang lebih atas yaitu n kuadrat. Demikian seterusnya. Dan polinomial dibatasi oleh fungsi yang lebih atas yaitu 2 pangkat n, dan 2 pangkat n dibatasi oleh fungsi yang lebih atas yaitu n faktorial. Algoritma dengan kompleksitas 1 log n sampai polinomial ini dinamakan dengan algoritma polinomial. Ini merupakan algoritma dengan kebutuhan waktunya polinomial. Nah, ini disebut sebagai algoritma yang memiliki kinerja yang bagus karena fungsi kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi-fungsi polinom. Sedangkan algoritma dengan kompleksitas eksponensial yaitu 2 pangkat n faktorial ini digolongkan sebagai algoritma eksponensial. Ini adalah algoritma dengan kinerja yang buruk karena fungsi kompleksitas waktunya atau kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi eksponensial. Perbandingan nilai masing-masing fungsi kompleksitas untuk setiap bermacam-macam nilai n ditunjukkan pada tabel berikut. Di sini digunakan nilai n yang merupakan perpangkatan dari 2 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kemudian untuk setiap nilai n ini kita hitung nilai log n log n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n, dan n faktorial. Sebagai contoh untuk n sama dengan 8,
log 8 adalah 3. Jadi basis logaritmanya 2. Kemudian 8 log 8 24, 8 kuadrat 64, 8 pangkat 3 512, 2 pangkat 8 256, dan 8 faktorial 362 880. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini, ketika n-nya membesar, ya, algoritma yang kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi polinomial seperti log n, n log n kuadrat, n pangkat 3, laju pertumbuhan fungsinya, ya, itu tidak secepat atau sedrastis fungsi eksponensial seperti 2 pangkat n dan n faktorial. Ambil contoh untuk n sama dengan 32. Ya. Fungsi-fungsi polinomial seperti log n log n kuadrat, n pangkat 3, ya, nilai fungsinya, ya, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2 pangkat 32 dan 32 faktorial. Ya. Untuk 32 faktorial ini sudah terlalu besar untuk ditulis di sini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa algoritma yang kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi polinomial itu lebih bagus dibandingkan dengan algoritma yang kebutuhan waktunya dibatasi oleh fungsi eksponensial, ya, karena laju pertumbuhan kebutuhan waktunya ketika n-nya membesar, ya, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan waktu untuk fungsi eksponensial. Maka algoritma yang kebutuhan waktunya eksponensial ini dikatakan algoritma yang kinerjanya buruk karena membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama. Grafik ini memperlihatkan lebih jelas laju pertumbuhan masing-masing fungsi kompleksitas. Untuk fungsi-fungsi polinomial seperti 1 log n log n kuadrat, ini laju pertumbuhan fungsinya, ya, tidak secepat laju pertumbuhan fungsi eksponensial seperti 2 pangkat n dan n faktorial, ya, ketika n-nya membesar. Ya, maka dikatakan bahwa algoritma dengan kebutuhan waktu polinomial ini adalah algoritma yang bagus, ya, karena laju pertumbuhan waktunya, ya, itu tidak sebesar laju pertumbuhan algoritma dengan fungsi kebutuhan waktunya adalah eksponensial. Sekarang akan dijelaskan interpretasi masing-masing notasi big O. Yang pertama adalah O1. Kompleksitas O1 berarti waktu pelaksanaan algoritma adalah tetap atau konstan, tidak bergantung pada ukuran masukannya. Algoritma yang memiliki kompleksitas O1 terdapat pada algoritma yang instruksinya dijalankan satu kali. Artinya tidak ada pengulangan. Misalnya algoritma yang hanya berisi operasi baca tulis, ya, atau algoritma yang hanya berisi perhitungan aritmatika, atau algoritma yang hanya berisi kondisional if then else seperti ini, ya. If A besar dari B, then max diisi dengan A, else max diisi dengan B. Dan ini hanya dijalankan satu kali, maka algoritma ini kompleksitas waktunya adalah O1. Nah, contoh lainnya misalnya untuk mempertukarkan A dan B, ya, dengan 3 buah assignment sebagai berikut. Mula-mula A diisikan ke dalam temp, kemudian nilai B diisikan ke A, kemudian temp diisikan ke B. Nah, di sini jumlah operasi pengisian nilai atau assignment hanya ada 3 buah, ya. Dan sistem operasi ini dikerjakan hanya satu kali. Jadi TN-nya sama dengan 3, ya, berarti 3 ini adalah O1. Yang kedua adalah O log n, atau algoritma logaritmik. Kompleksitas algoritma yang waktunya logaritmik berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan n. Artinya, fungsi logaritmik ini itu berada di bawah fungsi fn sama dengan n. Nah, algoritma yang termasuk ke dalam kelompok algoritma logaritmik adalah algoritma yang memecahkan persoalan besar dengan mentransformasikannya menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil yang berukuran sama. Nah, contohnya adalah algoritma binary search. Nah, ini memang belum kita pelajari. Algoritma binary search melakukan pencarian pada suatu larik yang sudah terurut, ya, dengan cara membagi larik tersebut menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Apabila elemen yang dicari tidak terdapat pada posisi tengah larik, maka pencarian dilakukan pada salah satu bagian, yaitu bagian kiri atau bagian kanan. Kemudian pencarian dilakukan dengan cara membagi dua kembali, begitu seterusnya. Nah, algoritma ini kebutuhan waktunya adalah O log n. Di dalam algoritma logaritmik, basis logaritma tidak terlalu penting. Jadi, mau basis 2, basis 10, atau basis yang lain, itu tidak penting. Sebab laju pertumbuhan fungsi logaritma itu relatif sama untuk setiap basis.
Yang ketiga adalah ON atau algoritma linear. Algoritma yang waktu pesanannya lancar atau linear umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama. Contohnya yang sudah pernah kita bahas pada video yang pertama adalah algoritma sequential search. Pada algoritma sequential search, setiap elemen larik dibandingkan ya dengan nilai X yang dicari ya, dan setiap elemen akan dikenai proses yang sama yaitu perbandingan. Begitu juga algoritma mencari nilai maksimum, menghitung rata-rata, ini semuanya adalah algoritma yang kebutuhan waktunya adalah linear atau ON. Yang keempat adalah ON log N atau linear logarithmic. Algoritma yang waktu pelaksanaannya n log n terdapat pada algoritma yang memecahkan persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, lalu menyelesaikan setiap persoalan secara independen, kemudian menggabung solusi masing-masing persoalan. Nah, metode ini dinamakan dengan divide and conquer, yang nanti akan kita pelajari pada kuliah semester 4 nanti, yaitu kuliah strategi algoritma. Algoritma yang diselesaikan dengan divide and conquer mempunyai kompleksitas asimptotik sejenis ini. Contohnya algoritma quicksort, merge sort ini kompleksitasnya adalah ON log N. Nah, sebagai contoh untuk N sama dengan 1000, maka 1000 log 1000 ini sekitar 20.000. Nah, bila N kita jadikan 2 kali semula menjadi 2000 ya, maka nilai N log N juga menjadi 2 kali semula, tetapi tidak terlalu banyak ya pertambahannya. Yang kelima adalah ON kuadrat atau algoritma kuadratik. Algoritma yang waktu pelaksanaannya kuadratik hanya praktis atau cocok digunakan untuk persoalan yang memiliki ukuran masukan kecil. Karena ketika N-nya besar, ya, nilai kuadratik ini juga akan besar, ya, namun tidak sebesar dari fungsi eksponensial. Umumnya, algoritma yang termasuk dalam kelompok kuadratik memproses setiap masukan di dalam dua buah kalang atau loop bersarang. Masing-masing loop atau masing-masing kalang panjangnya maksimal N. Nah, contohnya adalah algoritma pengurutan selection sort yang sudah kita bahas pada video bagian pertama, insertion sort, bubble sort, ya, penjumlahan dua buah matrik. Ini kompleksitas algoritmanya adalah ON kuadrat. Yang keenam adalah ON pangkat 3 atau algoritma kubik. Seperti halnya algoritma kuadratik, algoritma kubik memproses setiap masukan di dalam 3 buah kalang atau loop bersarang. Contohnya mengalihkan dua buah matrik yang masing-masing berukuran N kali N, algoritma perkalian matrik ini memiliki kompleksitas ON pangkat 3. Nah, sebagai ilustrasi perhitungan, jika N sama dengan 100, maka waktu komputasi algoritma kubik adalah 1 juta operasi. Bila N dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka pelaksanaan algoritma meningkat menjadi 8 kali semula. Selanjutnya adalah O2 pangkat N atau algoritma eksponensial. Algoritma yang tergolong dalam kelompok eksponensial mencari solusi persoalan secara brute force, yaitu sebuah pendekatan yang straightforward atau lempang dalam menyelesaikan persoalan. Antara lain misalnya dengan mencoba semua kemungkinan solusi, lalu mencari solusi yang terbaik. Contoh algoritma eksponensial adalah algoritma mencari sirkuit Hamilton, algoritma untuk persoalan knapsack, algoritma sum of subset, dan sebagainya. Nah, tentang algoritma knapsack, algoritma sum of subset akan kita pelajari nanti dalam kuliah strategi algoritma. Laju peningkatan fungsi bersifat eksponensial. Artinya, jika N bertambah sedikit, maka nilai fungsi akan bertambah sangat signifikan, seperti yang sudah ditunjukkan pada perbandingan grafik fungsi kompleksitas yang pada slide-slide sebelumnya. Sebagai contoh untuk N sama dengan 15, nilai 2 pangkat N adalah 65.536, dan ketika N-nya dinaikkan sedikit menjadi 18, nilai 2 pangkat N-nya langsung melejit menjadi 262.144. Yang terakhir adalah ON faktorial, atau disebut juga dengan algoritma faktorial. Algoritma jenis ini memproses setiap masukan dan menghubungkannya dengan N-1 buah masukan lainnya. Contoh, algoritma yang termasuk ke dalam kelompok ON faktorial adalah algoritma untuk persoalan pedagang keliling atau Traveling Salesperson Problem atau TSP. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam materi graf. Persoalan pedagang keliling adalah persoalan yang mencari sirkuit yang memiliki bobot minimum yang dimulai dari simpul asal, kemudian mengunjungi simpul-simpul lainnya tepat sekali, dan kembali lagi ke simpul asal keberangkatan. Seperti halnya pada algoritma eksponensial, laju pertumbuhan fungsi kebutuhan waktu algoritma jenis ini meningkat signifikan dengan bertambahnya nilai N. Sebagai contoh untuk N sama dengan 5,
maka waktu komputasi algoritmanya adalah 120 buah operasi. Tetapi bila N sama dengan 20, maka waktu komputasinya meningkat luar biasa, yaitu ya sebanyak angka ini, yang susah untuk saya sebutkan ya berapa nilai angka ini. Sebuah persoalan mungkin memiliki lebih dari satu algoritma penyelesaian. Maka notasi kompleksitas asimptotik seperti notasi Big O dapat digunakan untuk membandingkan beberapa algoritma untuk persoalan yang sama tersebut, lalu menentukan algoritma mana yang memiliki kinerja yang terbaik. Contohnya pada persoalan pengurutan, ini merupakan persoalan yang kaya dengan algoritma. Terdapat puluhan algoritma pengurutan, seperti selection sort, bubble sort, insertion sort, quick sort, dan sebagainya. Kita sudah menghitung bahwa algoritma selection sort, bubble sort, dan insertion sort ini memiliki kompleksitas waktu kuadratik, yaitu ON kuadrat. Sedangkan algoritma lainnya, yaitu quick sort, yang nanti akan kita pelajari pada kuliah strategi algoritma, ini memiliki kompleksitas ON log N. Nah, dari spektrum kompleksitas, kita mengetahui bahwa N log N ini lebih kecil dari N kuadrat untuk N yang besar. Maka, algoritma quick sort ini lebih cepat komputasinya dibandingkan dengan algoritma selection sort dan insertion sort. Sehingga quick sort ini merupakan pilihan yang terbaik dalam melakukan pengurutan. Notasi asimptotik selain Big O adalah Big Omega dan Big Theta. Jika notasi Big O menyatakan batas lebih atas dari fungsi kebutuhan waktu algoritma, maka notasi Big Omega menyatakan batas lebih bawah atau lower bound. Definisi omega besar atau Big Omega adalah sebagai berikut. Tn adalah omega Gn, yang artinya Tn berorde paling kecil Gn jika terdapat konstanta C dan N0, sedemikian sehingga Tn lebih besar atau sama dengan C dikali Fn untuk N lebih besar atau sama dengan N0. Sedangkan definisi Big Theta atau theta besar adalah Tn adalah theta Hn, yang artinya Tn berorde sama dengan Hn jika Tn adalah OHn dan Tn adalah omega Hn. Jadi, apabila OHn sama dengan omega Hn, maka kompleksitas algoritmanya adalah theta Hn. Jika Tn adalah theta Hn, maka kita katakan Tn berorde Hn. Perhatikan contoh 12 berikut. Tentukan notasi omega dan theta untuk Tn sama dengan 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1. 2n kuadrat ditambah 6n tambah 1 adalah omega n kuadrat. Karena kita dapat menunjukkan bahwa 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 lebih besar atau sama dengan suatu konstanta C dikali dengan Fn. Nah, untuk menunjukkan hal itu, kita ambil saja sepotong dari sini, yaitu 2n kuadrat. Jadi 2n kuadrat ditambah 6n tambah 1 ini lebih besar atau sama dengan 2n kuadrat untuk n besar sama dengan 1. Jadi di sini C-nya adalah 2, sedangkan N0-nya adalah 1. Karena kita sudah menunjukkan pada contoh sebelumnya bahwa 2n kuadrat ditambah 6n tambah 1 adalah ON kuadrat, ya, dan 2n kuadrat ditambah 6n tambah 1 adalah omega n kuadrat, dan ini sama, ya, itu sama-sama n kuadrat. Maka 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 adalah theta n kuadrat. Selanjutnya untuk contoh 13. Tentukan notasi Big O, Big Omega, dan Big Theta untuk Tn sama dengan 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n. Nah, karena 6n kuadrat log n lebih kecil atau sama dengan 6n kuadrat, ya, maka 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n ini lebih kecil atau sama dengan 11n pangkat 3. Yaitu kita anggap ini semuanya pangkat 3, berarti 5n pangkat 3 ditambah 6n pangkat 3, berarti ini 11n pangkat 3. Nah, 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n ini lebih kecil atau sama dengan 11n pangkat 3 untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Nah, berarti di sini dengan mengambil C-nya 11 dan N0-nya 1, maka 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n ini adalah ON pangkat 3. Nah, kemudian kita juga menunjukkan bahwa 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n ini lebih besar atau sama dengan 5n pangkat 3 untuk n lebih besar sama dengan 1. Jadi dengan mengambil C-nya sama dengan 5 dan N0-nya sama dengan 1, kita memperoleh bahwa 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n ini adalah omega n pangkat 3. Nah,
Karena notasinya sama-sama n pangkat 3, baik untuk notasi big O dan big omega, maka 5n pangkat 3 ditambah 6n kuadrat log n, ini adalah theta n pangkat 3. Kemudian contoh 14, tentukan notasi O, omega, dan theta untuk Tn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah n, yaitu merupakan suatu deret aritmatika. Nah, kita sudah menunjukkan pada contoh sebelumnya bahwa 1 ditambah 2 ditambah sampai n ini adalah On kuadrat. Karena kita dapat menunjukkan bahwa 1 ditambah 2 sampai tambah n ini lebih kecil atau sama dengan n ditambah dan seterusnya sampai tambah n, yaitu yang ini sama dengan n dikali n, yaitu sama dengan n kuadrat. Ya, jadi di sini Fn-nya adalah n kuadrat. C-nya 1 dan n0-nya 1. Nah, 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah n, ini adalah omega n kuadrat. Karena kita dapat menunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah n, ini lebih besar atau sama dengan n per 2 dibulatkan ke atas, ya, atau fungsi Ceil, ya, ditambah dengan n per 2 dibulatkan ke atas ditambah 1, ditambah dan seterusnya sampai ditambah n. Dan ini lebih besar atau sama dengan n per 2 dibulatkan ke atas ditambah dan seterusnya ditambah n per 2 dibulatkan ke atas ditambah n per 2 dibulatkan ke atas. Yang ini, ya, sama jumlahnya dengan n dikurang, ya, n per 2 dibulatkan ke atas ditambah 1 dikali dengan n per 2 dibulatkan ke atas. Yang ini nilai ini lebih besar atau sama dengan n per 2 dikali n per 2. Dan ini nilainya sama dengan n kuadrat per 4. Nah, jadi dengan mengambil C seperempat, ya, kemudian n0 sama dengan 1, maka 1 ditambah 2 sampai ditambah n ini adalah omega n kuadrat. Ya. Atau untuk menentukan notasi omega ini, kita juga dapat menggunakan cara kedua, yaitu karena ini merupakan suatu deret aritmatika, maka jumlahnya dapat kita hitung, ya, ini sama dengan setengah n dikali n tambah 1. Nah, setengah n kuadrat tambah setengah n, ya, yaitu yang ini lebih besar atau sama dengan setengah n kuadrat. Jadi dengan mengambil C-nya setengah, n0 1, ya, maka deret 1 sampai n ini adalah omega n kuadrat. Nah, karena sudah kita tunjukkan bahwa deret 1 tambah 2 sampai n ini O n kuadrat dan notasi omeganya juga adalah omega n kuadrat, maka 1 tambah 2 sampai ditambah n ini adalah theta n kuadrat. Apabila fungsi kebutuhan waktu algoritma berbentuk polinom, maka kita dapat menentukan dengan langsung orde kompleksitas waktunya. Hal ini dinyatakan di dalam teorema 3 berikut. Bila Tn berbentuk polinom, yaitu Tn sama dengan Am dikali n pangkat m ditambah Am min 1 dikali n pangkat m min 1 ditambah dan seterusnya, ditambah A1n ditambah A0, ini adalah polinom dengan derajat paling tinggi m, maka Tn adalah berorde n pangkat m, yaitu diambil dari suku yang memiliki pangkat paling tinggi. Teorema 3 ini menyatakan bahwa jika Tn berbentuk polinom dengan derajat paling tinggi m, maka Tn adalah theta n pangkat m. Nah, karena Tn adalah theta n pangkat m, ini juga berarti bahwa Tn adalah O n pangkat m dan Tn adalah omega n pangkat m. Contohnya, 3n pangkat 3 ditambah 2n kuadrat ditambah n tambah 1. Nah, kita ambil yang memiliki pangkat paling tinggi di sini, yaitu n pangkat 3. Berarti ini adalah theta n pangkat 3, yang juga berarti O n pangkat 3 dan omega n pangkat 3. Penulis makalah, paper, jurnal, atau buku ini dapat menggunakan salah satu dari notasi big O, big omega, dan big theta dalam menyatakan kompleksitas asimptotik algoritmanya. Nah, jika menggunakan big theta, berarti penulis menyatakan bahwa lower bound dan upper bound fungsi kebutuhan waktunya itu adalah sama. Nah, ini diberikan soal latihan, ya. Tentukan kompleksitas waktu dari algoritma di bawah ini dihitung dari banyaknya operasi penjumlahan, yaitu A ditambah 1 disimpan lagi di A, yaitu yang ini. Nah, di sini loopnya ada 3, ya. For I dari 1 to N, do. For J dari 1 to I, do. For K dari J to N, do. Ya, lalu dilakukan operasi penjumlahan ini, ya, dan assignment. Nah, kemudian tentukan pula nilai omega besar, ya, O besar, omega besar, dan theta besar dari algoritma di atas, dan berikan penjelasan dari mana memperoleh notasi tersebut. Jawabannya adalah seperti berikut.
dengan membaca algoritma ini, maka kita dapat memulainya untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Untuk I sama dengan 1, berarti J ini dari 1 to I, berarti dari 1 ke 1, dan K-nya adalah dari J to N, berarti dari 1 ke N. Maka operasi ini akan dikerjakan sebanyak dari 1 sampai N, berarti sebanyak N kali. Kemudian untuk I sama dengan 2, maka J-nya itu adalah dari 1 ke 2. Berarti untuk J sama dengan 1, ya, maka K ini adalah dari 1 ke N, berarti ini akan dikerjakan sebanyak N kali. Nah, untuk J sama dengan 2, berarti dari 2 sampai N, ini akan dikerjakan sebanyak N min 1 kali. Begitu seterusnya, maka untuk I sama dengan N, ya, maka di sini J-nya dari 1 to I, berarti dari 1 ke N, maka K-nya ini adalah dari 1 ke N, ya, dari 2 ke N, dari 3 ke N, dan seterusnya. Nah, untuk J sama dengan 1, ini akan dikerjakan sebanyak N kali. Untuk J sama dengan 2, ini sebanyak N min 1 kali, dan seterusnya. Untuk J sama dengan N, ini akan dikerjakan sebanyak 1 kali. Sehingga jumlah perhitungan seluruhnya itu adalah, ya, N di sini, ya, 1, 2, 3, sampai seterusnya, ini sebanyak N kali, berarti N kuadrat. Kemudian N min 1 ini ada sebanyak 2 kali, ya, yaitu N min 1 kuadrat. Kemudian N min 2 ada sebanyak 2 kali juga, berarti N kurang 2 kuadrat. Itu seterusnya sampai tambah 1. Nah, ini akan membentuk suatu deret. Notasi Big O, Big Omega, dan Big Theta-nya sama, yaitu ON pangkat 3, Omega N pangkat 3, dan Theta N pangkat 3. Salah satu cara penjelasan untuk mendapatkan notasi ini adalah Tn ini yang sama dengan N kuadrat ditambah N kurang 1 kuadrat ditambah N kurang 2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai tambah 1. Ini merupakan suatu deret yang dapat kita jumlahkan. Nilainya adalah N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi dengan 6. Atau sama dengan 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 1. Nah, ini sudah berbentuk polinomial, ya. Maka kita ambil yang suku paling tingginya, berarti ini adalah ON pangkat 3, ya, Omega N pangkat 3, dan Theta N pangkat 3. Atau, ya, sesuai dengan definisi, 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat tambah 1, ini adalah ON pangkat 3, karena kita dapat menunjukkan bahwa 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 1, ini lebih kecil atau sama dengan 6N pangkat 3. Yaitu ini kita jumlahkan semuanya dalam berpangkat 3, dalam N pangkat 3, ya. 2N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 3 ditambah N pangkat 3, ya. Berarti ini 6N pangkat 3. Ya. Jadi ini nilai C-nya 6, ya. Nilai N0-nya 1, dan nilai Fn-nya adalah N pangkat 3. Begitu juga 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 1, ini adalah Omega N pangkat 3. Karena 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 1 lebih besar atau sama dengan 2N pangkat 3 untuk N lebih besar sama dengan 1. Jadi C-nya di sini 2, N0-nya 1, dan Fn-nya di sini adalah N pangkat 3. Bagaimana menentukan notasi Big O suatu algoritma? Ada dua cara. Cara pertama adalah kita hitung terlebih dahulu kompleksitas waktunya atau Tn-nya. Kemudian notasi Big O dapat langsung kita tentukan dengan mengambil suku yang mendominasi fungsi T ini, ya, lalu menghilangkan koefisiennya. Contohnya, pada algoritma mencari nilai maksimum yang sudah kita jelaskan pada video bagian 1, ini fungsi Tn-nya itu adalah N kurang 1. Nah, berarti ini adalah ON. Pada algoritma pencarian beruntun atau sequential search, untuk kasus terbaiknya, ya, T min N sama dengan 1, berarti ini O1. Kasus terburuknya, T max N sama dengan N, berarti ini adalah ON. Dan kasus rata-ratanya, T AVGN ini sama dengan N tambah 1 per 2, berarti ini adalah ON. Sedangkan pada algoritma selection sort, ya, Tn ini sama dengan N dikali N kurang 1 per 2, ya, ini adalah ON kuadrat. Pada cara kedua, kita tidak menghitung fungsi Tn-nya, tetapi setiap operasi yang terdapat di dalam algoritma seperti operasi baca atau tulis, operasi assignment, operasi aritmatika, operasi perbandingan, dan sebagainya, memiliki kompleksitas yang sama, yaitu konstan atau O1. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya, ya, dengan menggunakan teorema yang sudah kita pelajari dalam penjumlahan dan perkalian notasi Big O. Jika ada pengulangan, maka kita hitung berapa kali jumlah pengulangan dilakukan. Lalu kalikan dengan total Big O semua instruksi di dalam pengulangan tersebut. Nah, untuk contoh pertama di sini tidak ada pengulangan. Di sini readx ini memiliki kompleksitas O1.
Kemudian pengecekan kondisional X mod 2 sama dengan 0, ini juga O1. Lalu assignment X dengan X tambah 1, O1. Write X, O1. Write X ini O1. Maka kompleksitas waktu asimptotik algoritma ini adalah O1 ditambah O1. Nah, kemudian di sini ada kemungkinan masuk ke sesudah then atau masuk ke sesudah else, tergantung nilai kondisi X mod 2 sama dengan 0 ini, apakah true atau false. Maka untuk kondisional ini, kompleksitasnya adalah nilai paling besar dari kompleksitas di dalam then ini dengan di dalam else ini. Nah, untuk di dalam then ini ada dua operasi, yaitu assignment ini dan write X ini. Berarti O1 tambah O1. Sedangkan untuk yang else ini hanya satu operasi, yaitu write X. Berarti O1. Nah, kita pilih yang paling besar ya di antara keduanya, yaitu O1 tambah O1 dengan O1. Nah, O1 tambah O1 itu adalah O1 ya, sesuai dengan penjumlahan 2 big O, yaitu OFN ditambah OGN, ini adalah nilai O maksimum dari Fn dan Gn. Ya, nilai maksimum dari 1 dan 1 adalah 1, berarti ini adalah O1. Ya. Maksimum dari O1 dan O1 ini juga adalah O1. Dan ini kalau kita jumlahkan, ya, berarti kita ambil nilai maksimum dari 1 dan 1, itu juga adalah O1. Nah, sebenarnya kita juga dapat langsung mengatakan, karena ini merupakan suatu instruksi yang sekali jalan, ya, tidak ada pengulangan, maka seluruhnya ini adalah O1. Contoh yang kedua adalah algoritma yang memiliki pengulangan. Ini adalah algoritma untuk menghitung rata-rata nilai di dalam sebuah larik yang berukuran n elemen. Jumlah di-assign dengan 0, ini kompleksitasnya O1, ini juga O1, kemudian operasi perbandingan I kecil sama dengan N ini O1, kemudian assignment jumlah dengan jumlah tambah AI, ini O1, I di-assign dengan I tambah 1, ini juga O1, kemudian menghitung jumlah dibagi N, ini juga adalah O1. Nah, kita hitung di sini berapa kali pengulangan ini dilakukan. Karena I dimulai dari 2 ya, dan 2 sampai N berarti sebanyak N min 1 kali. Maka yang di dalam ini akan dikerjakan sebanyak N min 1 kali. Begitu juga yang ini juga akan dikerjakan sebanyak N min 1 kali. Maka N min 1 dikali O1 ditambah O1 tambah O1 ya, yang ini. Sedangkan yang 2 ini ya, sebelum while ini adalah O1 tambah O1. Kemudian untuk yang sesudah while ini adalah O1. Nah, O1 ditambah O1 tambah O1 ya, ini adalah O1 juga ya. Dan ini dikerjakan sebanyak N-1, berarti N-1 dikali O1. Nah, ini dapat kita kalikan ke dalamnya menjadi ON-1. Nah, O1 tambah O1 ya, ini kita kelompokkan di sini, ini adalah O1. Ditambah dengan ON-1 ini adalah ON. Nah, kemudian kita jumlahkan ini, berarti kita ambil maksimum dari 1 dan N. Ini adalah ON. Jadi, kompleksitas waktu algoritmanya adalah ON. Pada contoh yang ketiga, terdapat dua kalang atau dua loop bersarang, yaitu loop for I dari 1 to N dan loop for J dari 1 to I. Di dalam terdapat dua instruksi assignment yang masing-masing kompleksitasnya adalah O1 dan O1. Yang apabila dijumlahkan, ya, keduanya ini adalah O1 ditambah O1 inilah O1. Nah, berapa kali pengulangan ini dilakukan? Nah, ini adalah sebanyak ya 1 tambah 2 seterusnya sampai tambah N. Nah, dari mana datangnya ini? Nah, di sini I-nya dari 1 ke N. Kemudian untuk I sama dengan 1 berarti dari 1 ke 1. Berarti 1 kali yang dikerjakan. Ketika I sama dengan 2 berarti dari 1 ke 2. Ini berarti 2 kali. Ketika I sama dengan 3 berarti dari 1 ke 3. Berarti 3 kali. Begitu seterusnya. Ketika I sama dengan N berarti ini akan dikerjakan 1 sampai N. Berarti N kali. Jadi 1 tambah 2 ditambah dan seterusnya ditambah N. Nah, ini merupakan suatu aritmatika yang jumlahnya adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Sehingga kompleksitas seluruhnya adalah ya, berarti jumlah pengulangan ini ya dikali dengan kompleksitas yang di dalam ini. Ini sudah kita hitung adalah O1 ya. Berarti N dikali N tambah 1 per 2 dikali O1. Ini adalah O ya, kita kalikan ke dalam. O N dikali N plus 1 per 2 ya, atau O N kuadrat per 2 tambah N per 2. Nah, kita ambil yang maksimumnya berarti ON kuadrat per 2. Nah, kita buang koefisiennya berarti ON kuadrat. Sebagai latihan mandiri, kerjakan beberapa soal berikut.
Untuk soal A sampai E berikut ini, tentukan C, Fn, N0, dan notasi O besar, sedemikian sehingga Tn adalah OFN jika Tn kecil sama dengan C dikali Fn untuk semua N lebih besar sama dengan N0. Kemudian untuk soal yang kedua, perhatikan potongan kode bahasa C berikut. Nah, hitung kompleksitas waktu algoritmanya berdasarkan banyaknya operasi penjumlahan, yaitu yang ini dan ini. Lalu nyatakan kompleksitas waktu algoritmanya dalam notasi Big O, Big Omega, dan Big Theta. Soal yang terakhir, diberikan n buah titik pada bidang kartesian, yaitu titik x1, y1, x2, y2, dan seterusnya sampai xn, yn. Nah, algoritma berikut ini mencari sepasang titik yang jaraknya terdekat dengan menggunakan algoritma brute force. Tentukan kompleksitas waktu asimptotik algoritmanya di dalam notasi Big O. Nah, silakan dipelajari algoritmanya, ya. Kemudian tentukan notasi Big O-nya. Demikianlah materi kompleksitas algoritma bagian kedua ini. Dengan berakhirnya materi kompleksitas algoritma, maka tuntas sudah seluruh materi di dalam kuliah matematika diskrit. Semoga materi yang Anda pelajari di dalam satu semester ini dapat digunakan untuk mata kuliah yang ada pada semester-semester selanjutnya. Semoga bermanfaat buat diri Anda dan buat masa depan Anda nanti. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.